Halo, aku Diva, aku lagi alumni S1 2010, EKIS. Tapi sekarang lagi menempuh S2, tapi belum lulus. Doain cepat lulus. Awal bisnis aku dari semester S1 aku udah sering jualan sih, jualan HP, dan SMA malah sudah sering jualan HP, jualan parfum, jualan sempat daster juga. Cuman sekarang lagi punya produk baru Maret kemarin sih dibikin, produknya makanan khas Gorontalo gitu, baru Maret dibikin. Itu produk saya, mulai bisnis saya mulai Maret kemarin, Februari Maret kalau nggak salah. Pengalaman menarik sih karena kita develop produk baru ya. Kalau sebelumnya itu kan cuma sebatas jualan ya, reseller aja lah ya. Kalau sekarang aku ya develop produk baru, menentukan rasanya gimana, apakah cocok sama lidah orang sini, karena memang itu makanan khas Gorontalo ya. Lebih ke learn new thing-nya yang develop produk baru itu cocok-cocokan. Jadi harus mendevelop produk baru sih sekarang. Pengalaman lagi seru-serunya sekarang itu, termasuk brandingnya, termasuk kayak bikin stiker, bikin brand Instagramnya dan lain sebagainya. On proses sih ini, masih menimbang-nimbang. Masih on proses. Rasa sih sebetulnya sama kurir, karena aku kan menentukan kurir kan kita nggak nganter, jadi harus menentukan kurir. Kalau pakai Grab mahal, kalau pakai Grab atau Gojek itu mahal, tapi kalau pakai kurir gitu kadang suka kepenuhan atau kadang suka jamnya nggak sama, apa segala macem. Kendala sih itu yang pertama. Yang kedua rasa sih, karena ini kan sangat khas Gorontalo ya, jadi kita takut kepedesan atau takut nggak cocok, jadi masih mendevelop produk. Bahasanya masih mendevelop produk ya, karena memang kan makanan ya, jadi butuh waktu yang agak panjang tuh. Mungkin dari jumlah orderan sebetulnya kita paling banyak 28 yang paling banyak. 28. Kebetulan ini karena bisnis keluarga ya. Jadi aku bagian yang sharing apa segala macam, yang masak orang lain gitu loh. Paling banyak 28. Justru aku mulai growing up ini ketika pandemi, karena kan orang kalau di kantor-kantor itu kan mesen catering ke kita, terus kalau malas keluar rumah ya pesen gitu kan. Jadi justru lebih banyaknya justru pas pandemi gitu loh. Justru malah karena dimulainya Maret ya, sebelum awal pandemi ya, Maret Februari itu dibuat pelan-pelan, tapi justru yang agak meningkat itu ketika pandemi, karena orang malas keluar makan. Terus ya yang di kantor juga kalau warung-warung tutup ya mesen di kita gitu-gitu sih. Sebetulnya karena dari dulu suka jualan ya, dan lain sebagainya. Terus mikir kalau cuma jualan jadi reseller terus itu kan kayaknya gimana gitu, maksudnya kayak ada nggak tenang aja, kayak nggak anu aja hati. Tapi kalau mau bikin develop produk juga, mau bikin apa sebetulnya kita kan masih mikir banyak mikirnya. Justru bisnis ini awalnya ketidaksengajaan gitu loh, bikin terus ada yang mesen, akhirnya pelan adalah orang yang mesen gitu kan. Jadi memang pertama aku hobi jualan ya, yang pertama. Yang kedua juga menurutku ya, kalau mau ngembangin ekonomi ya harus bergerak di sektor bisnisnya aja. Harus salah satu yang upaya terbesar bergerak di sektor bisnis gitu. Sekecil apapun sih itu, Aku mudah-mudahan open booth ya. Maksudnya ini kan cuma jualannya dari rumah aja ya. Mudah-mudahan dalam waktu ya maksimalnya pertengahan tahun depan lah kita bisa open booth. Habis pandemi lah ya, karena kan habis pandemi orang juga masih belum terlalu banyak apa segala macam. Sementara ini kan masih istilahnya masih open PO terus sih.
gitu. Masih mudah-mudahan ngedevelop bisa ready via GrabTab dari rumah, mudah-mudahan awal tahun udah gitu, mudah-mudahan pertengahan tahun sudah buka open booth. Mulai aja dulu, nggak usah dipikir macam-macam, nggak usah mikir ABC-nya, karena ketika sudah mulai jalan itu pasti ide-ide bakal berkembang. Terus kayak tadi aku bilang develop produk ya, ide-ide bakal berkembang, terus juga maunya pasar kayak gimana bakal berkembang. Walaupun aku dalam skala sangat mikro ya, aku kan masih bisnis rumahan ya, walaupun dalam skala sangat mikro itu pasti ada ide-ide yang muncul, yang berkembang gitu loh. Kalau aku karena kebetulan di bidang makanan ya, jadi memang misalnya ada menu ini nih, atau menu ini nanti gitu. Kalau dipikirkan dulu baru jalan itu pasti kebanyakannya males, karena aku udah ngebuktiin sendiri sih. Karena sebelum jualan itu kan aku bilang aku tidak mau, aku pengen jualan tapi produk sendiri ya. Tapi nggak jalan-jalan karena mikir terus, akhirnya jalan setelah justru sudah ada produk gitu loh. Aku sih sekarang mainnya di Instagram ya, masih mulut ke mulut ya, karena ini masakan khas Gorontalo ya yang aku tadi bilang. Jadi aku pertama yang aku sasar adalah orang-orang Gorontalo yang di Surabaya. Yang kedua adalah orang-orang yang suka makanan pedas, karena makanan aku kan cukup pedas ya rasanya ya. Nah selama ini aku nge-sharing-sharingnya cuma via Instagram gitu loh. Selain di luar orang Gorontalo ya, kan ada kayak grup orang Gorontalo di Surabaya ya. Jadi aku nge-share-nya lewat situ aja dulu sementara. Terus sama Instagram gitu. Jadi mainnya aku di Instagram sih, karena ini sangat mikro, maksudnya masih kecil banget. Aku malu kalau diwawancarain sebetulnya. Enggak apa-apa. Masih belum ada apa-apanya. Awalnya Instagram, cuma sekarang kita udah punya Instagram sendiri sih. Jadi kita punya Instagram jualan sama, ya tetap harus Instagram kita sih, karena memang temen-temennya kan banyak Instagram. Kan aku berempat ya, bertiga adik-adikku, berempat sama yang masak itu. Jadi kita berempat itu sharing-sharing di Instagram.